dapat dana kan, dana segar. Ada di rekening saya sekitar 2 miliar. Nah, saya kan ada utang ya. 35 juta saya beli tuh. Beli skater kan. Depo. Ini akun baru 35. Dong, menang saya. 500 jutaan lebih. Kayak dari depo 35 dapat kan? 500 jutaan. 500 juta. Wow. Saya pelajarin Mas. Saya beli HP 20, HP 1 jutaan. Beli HP 20. Saya langsung buat main judi itu. Tujuannya buat apa? Ya minimal saya tuh balik modal saya. Jadi enggak untuk HP banyak itu tujuannya gimana maksudnya? Jadi biar banyak peluang. Iya, jadi akunnya beda, namanya beda. Main A di sini gua udah bukan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Halo teman-teman, video kali ini gue mau ngobrol spesial dengan narasumber gue terkait judi online lagi. Jadi beliau itu bangkrut, hancur lebur bisnisnya karena judi online. Itu dengan Mas Wawan ya, Mas Wawan ya. Siap Mas. Oke, Mas Wawan gimana? Mas Wawan mainnya di judulnya di apa ini? Saya di slot kebanyakan. Di slot. Oke. Itu main di tahun berapa? Saya main dari tahun 2022. Dan terakhir itu di 2024 bulan 10. Bulan 10. Ya. Itu Mas Wawan awal nyemplungnya itu dari sendiri atau dari lingkungan? Temen Mas. Temen ya? Iya. Gimana itu? Bisa ceritain awalnya gimana? Jadi awalnya waktu itu saya lihat temen, ya kan, main judol itu kan. Mainnya kecil, nggak gede. Mereka bilang ini buat hiburan aja. Oke. Sorry, aku deketin dikit. Buat hiburan terus? Main di 100-200 ribu, ya kan. Itu rame Mas. Yang main itu rame. Sekitar ada 15 orang yang main. Oke. Itu teman nongkrong atau teman kerjaan? Bukan nongkrong. Jadi kan teman saya buka gym. Ya kan? Dia buka gym tapi ada kafenya. Kebetulan saya pengen nge-gym waktu itu. Siap. Nge-gym enggak tapi judi. Oke, awalnya dari situ. Awal bencana saya gitu. Nah, saya liatin mereka. Saya nggak ngerti. Saya nggak pernah main judi gitu, kecuali masih kecil main gambaran lah itu ya kan. Nggak ada background sama sekali ya? Nggak ada. Saya nggak ngerti itu. Togel gimana, kartu gimana, saya nggak ngerti. Saya lihat mereka berisik banget kan dulu mainnya tuh, pecah-pecah gitu kan. Wah, saya penasaran, main apa sih gitu kan. Ini bos gitu kan. Berapa duit ininya ya kan, taruhannya. Kalau taruhan kan saya ngerti gitu kan. Kecil-kecilan ya kan, 50.000, paling gede 200. Habis itu udah menang nggak? Ya ada yang menang gitu kan. 3 juta, 7 juta, variatif lah. Itu yang main kebanyakan orang pemerintahan Mas. Pemerintahan? Iya. PNS berarti ya? PNS. Hampir semuanya 90% tuh PNS. Waduh, ya. BP, Terus. Orang PNS lah ya, saya sebut lah instansi mana. Ya kan. Terus habis itu saya kasih modal ya kan. Mereka saya kasih modal di 5 juta. 5 juta. Iya, 5 juta. Ya kan. Udah tuh saya modalin 5 juta buat 10 orang. Jadi satu orang itu 500.000. Saya modalin investasi saya. Saya bilang menang syukur ya kan, kalah juga nggak masalah. 5 juta. Ternyata kalah. Mereka mana menang habis bos gitu kan. Oh ya udah, saya bilang ya kan. Sampai rumah saya kepikiran ya kan, iseng awalnya siapa tahu di saya 5 juta balik gitu kan. Saya mau main di rumah, main sendiri, bikin akun sendiri yang dikasih sama mereka tuh akunnya. Saya bikin sendiri, pakai rekening sendiri, dan akunnya pun saya udah lupa gitu kan. Main 1 juta depo, dikasih menang ya kan. 28 juta dari 1 juta ya. Itu 2022. Itu 28 juta kurang lebih setengah jam lah ya. Saya main 28 juta. Habis itu saya tarik kan. Saya nggak main lagi karena udah saya takut kecanduan. Sebenarnya paham itu kan, takutnya keterusan gitu.
Udah saya tarik, saya bagi-bagiin. Saya kan masih tahu ya hukumnya ya. Iya. Uang begitu saya nggak mau bawa pulang ke rumah gitu kan. Oke. Saya bagi-bagi ke mereka ya kan. Oh ini menang nih 28 juta. Ya udah ayo kita nyanyi ya kan. Akhirnya karaokean lah di daerah Gading Serpong waktu itu. Karaokean ya kan. Terus ada yang judi depo lagi di dalam itu ya kan. Pokoknya duit 28 juta habis. Oke. Ya, terus 2-3 hari kemudian iseng lagi saya. Saya depo di 5 juta. Kalah. Oke. Besoknya lagi depo lagi kalah. Total kalahan saya 20. Oke. Stop tuh Mas. Lama. Stop lama. Berapa bulan kira-kira? Sekitar 6 bulan ada. 6 bulan. Oke. Ya, 6 bulan 7 bulan lah. Ya. Di situ nah saya baru dapat kerjaan nih. Kerjaan dapat dana kan, dana segar. Ada di rekening saya sekitar 2 miliar. Nah, saya kan ada utang ya. Di bulan itu ada uang masuk ya kan dari investor saya. Buat jalanin bisnisnya. Ya kan. Emang lahannya udah kita bebasin. Dikasih dana sekitar 2 miliar ya kan. Terus habis itu saya entah mengapa itu saya kepikiran main judi buat lunasin utang. Ya, saya punya utang 2,5 miliar. Iya. Utangnya karena judi tadi? Bukan. Karena ketipu ya. Ketipu. Ya, Oke. 2,5 M ini utang karena ketipu. Betul. Oke. Utangnya bukannya satu orang, banyak gitu kan. Oke, siap. Jadi macam-macam lah ya. Nah, saya pikir udah iseng aja kan. Akunnya pun baru. Ya kan, belum pernah main gitu kan. Main pertamanya kecil. 1 juta 5 juta 10 juta gitu kan ya, pokoknya random lah ya. Kalah menang gitu. Dan titik puncaknya adalah ketika saya itu pertama dikasih menang, terus dikasih kalah berturut-turut sampai 300 juta gitu. Dikasih kalah? Iya, kekalahan. Sampai 2-3 bulan itu saya main 300 juta kalah. Tapi mental saya masih aman gitu. Ya kan, masih enggak terlalu stres gitu kan. Masih bisa berpikir. Itu berarti pakai duit yang 2M dari investor? Iya, 300 sudah kepotong. Iya. Itu udah kepotong. Udah kepotong. Ya kan, tapi uang masih berjalan gitu, masih siniin. Tiba-tiba saya itu entah mengapa malam-malam itu saya ada di rumah kosong. Yang teman saya kan punya rumah. Dia minta dibersihin lah. Saya entah mengapa pikiran saya, siapa tahu nih rumah ada hantunya gitu kan. Judi menang gitu kan. Itu. Dilarikan ke halal gaib itu. Iya, saya pikir karena kan ini udah kayak setan gitu kan. Judi siapa tahu setan bantu. Oh, berarti kayak orang-orang yang pada main togel itu ke kuburan kayak gitu ya? Ada, Mas. Minta nomor gitu ya? Ada, teman saya ada. Sampai sekarang dia masih kayak gitu. Kayak gitu? Iya. Oke. Oke, terus saya kan tadi kalah 300 ya kan. Saya depo. Nah, udah kalah 300 ini depo saya nggak pernah di bawah 50. 50, 60, 100. Saya tuh depo saya. Saya depo 50 juta. Ya kan. Saya saya udah 35 juta saya beli tuh. Beli skater kan. Namanya nggak depo. Ini akun baru. Akun baru, Mas. Akun baru. 35 menang saya 500 jutaan lebih. Oke, dari depo 35 dapat 500 jutaan. 500 juta. Otomatis kan otak saya pikir baik modal dong. Yang main 300 ada untung 200. Saya pindah game, main lagi, menang lagi 122 juta. Total saldo saya hampir 700 juta. Saya tarik, Mas. Saya tarik. Bisa. Tapi dong bayar utang ya kan. Dikit-dikit saya selesain. Uang saya waktu itu ada 2M lebih, hampir 2,5 miliar ya kan. Disitulah Mas awal hancuran saya. Itu nggak taunya lagi di market itu sama bandar tuh. Jadi lagi diincer. Menang 700, kekalahan 4 kali yang hilang. Iya, 4 kali kan. Jadinya 4 kali lipat uang kita sudah dalam waktu 1 minggu.
1 minggu saya dihabisin. Dihabisin. Ya kan, dihabisin sama dia. Di situ udah saya lama tuh Mas gak main. Spare-nya sekitar semingguan lah ya. Semingguan saya nggak main. Iseng lah. Ya kan, main gocap depo. Ya gocap. Kalah. Ini pagi main gocap. Malam gocap. Ya, Udah cepet. Hitungan jam. Iya. Itu, dan itu selama 1 minggu Mas saya main gak berhenti. Ya kan. Total uang saya itu hilang 1,2 miliar lebih. 1,2 miliar dalam seminggu. Dalam seminggu. Iya, dalam seminggu. Saya mainnya udah nggak kecil-kecilan. Iya. Ya kan. Pokoknya sama sekali nggak dikasih. Sama Dikasih. Jadi depo gocap kalah, saya depo lagi. Saya pernah semalaman itu 350 juta. Semalam. Sehari lah. Iya. Semalaman. Jadi saya kalau main itu jarang ya, saya pagi gitu kan. Saya itu main jam 1. Iya. Ya kan. Sampai pagi tuh main 350 juta itu kalah. Itu yang bikin saya shock banget gitu kan. Iya. Pantesan tuh kalau gue lagi nge-live jam-jam 12 ke atas tuh Rame ya. rame katanya. Ini buat nemenin kita gabut nih, kalau ini bisa main ini kita gitu. Oke, Betul. jam-jam rungkat, Iya. jam-jam setan katanya ya. Betul. Oke. Nah, Terus. waktu udah kalah segitu ya kan. Saya sempat udah berpikir udah berhenti. Gue harus berhenti. Udah segini nggak apa-apa lah. 1 eman gue masih bisa cari gitu kan. Masih berhenti. Mobil masih aman Mas. Iya. Belum kejual. Iya, oke. Iya, rumah masih aman ya kan. Belum kegade. Belum. Ya, mobil masih aman. Ya. Ya kan. Terus entah mengapa tuh saya berpikir gila lagi tuh kan. Awalnya saya dendam nih sama Bandar, ya kan. Saya tuh gimana caranya nih saya balik, gitu kan. Saya pelajarin Mas, bukannya malah sadar kalah, tapi saya pelajarin. Saya beli HP 20, HP 1 jutaan. Beli HP 20. Saya langsung buat main judi. Oh, Itu tujuannya buat apa? ya minimal saya tuh balik modal saya. Jadi enggak untuk HP banyak, itu tujuannya gimana maksudnya? Jadi biar banyak peluang. Iya, jadi akunnya beda, namanya beda, nomor HP-nya beda. Tahu nggak Mas siapa yang saya pakai? KTP orang. KTP orang saya kan kalau OVO kan gampang ya, daftar OVO. Gitu, daftar OVO gampang. Daftar OVO kan gampang. Niat banget ya beli HP 20. Konternya aja sampai bingung Mas. Ini banyak amat Pak, beli HP Pak. Ya udah saya buat jualan lagi gitu. Saya main di warung ya, ada warung kopi gitu kan. Ya kan sendiri Mas saya. Sendiri 20 HP. Target saya gini, 1 HP minimal 1 juta. Ya kan kali 20 kan 20 juta. Sebulan 600 hitung-hitungan saya. Awalnya menang gitu, tapi nggak semua akun menang. Iya. Menang 1 juta, 2 juta. Menang. Awalnya menang. Besoknya main lagi, kalah. Ini saya emosi banget saya. Saya mau depo, takut kagak dibayar depo gede, karena kan akun baru. Iya. Balik lagi ke akun lama Mas. Di situ dihajar saya habis-habisan. Mobil hilang, ya kan, 2 hilang. Mobil apa aja? Mobil apa aja? Mobil sedan Mercy ya kan, sama Camry lah ya. Ya, dua-duanya hilang sedan. Mobil pribadi saya. Iya. Kalau istri sih alhamdulillah Mas masih aman. Masih aman. Itu tadi waktu megang HP 20 buat main itu kan transfernya kan manual ya. Pakai OVO. Oh, pakai OVO. Iya. Tapi akunnya akun satu apa nggak beda-beda? Beda-beda. Oh. Setiap akun beda-beda. Setiap HP punya akun iya. punya akun sendiri-sendiri. Betul. Oh. Pakai KTP orang saya Mas. Oh, iya. Ada yang rekening biasanya ada gitu, saya bayar, tapi nggak semuanya, paling cuma 2 orang lah. Oke. Saya pikir, kan saya tanya dulu, ini lu pernah main judi nggak? Nggak pernah. Yaudah sini gue bayar rekening lu. Gitu. Saya cari, nggak taunya tetap aja kalah. Oke. Saya pikir kan Bandar, saya berharap Bandar itu ngasih kayak saya yang kemarin tuh. Iya. Ternyata nggak pernah dikasih lagi, udah. Siap. Habis itu udah nggak pernah ngerasain menang saya. Oke. Sekali kasih menang, padahal saya berpikir padahal situsnya beda gitu kan. Situsnya beda, kenapa yang ini saya baru langsung dikali kalah gitu kan.
Ya itu gampang sih buat nge-track sih, itu dari IP, dari banyak banget lah, gampang itu buat nge-tracknya. Oke, tadi mobil udah kejual akhirnya. Udah kejual semuanya gitu kan. Udah habis. Ya kan, uang udah habis, udah. Uang investor juga tadi udah habis, 2M. Itu kan saya ganti dari jual mobil, dari gade rumah gitu. Kalau uang investor sih aman. Cuman aset saya aja hilang. Iya. Oke. Jadi saya ganti tuh dari gade rumah 2 di bank ya kan, terus jual mobil 2 ya kan, terus jual motor, semuanya saya jualin dah. Tapi pernah melakukan ini nggak? Pernah melakukan hal-hal yang di luar nalar nggak? Maksudnya nipu partner kerja berapa, kan banyak nih teman-teman yang pada main tuh nipu-nipu kan, minjem sana minjem sini, kalau dikumpulin banyak segala macam. Itu nggak? Enggak, saya pinjol aja. Iya. Saya pinjol tapi nggak banyak, cuma 100. Abis itu saya nggak bayar, udah biar amat lah. Oke. Biar dia ngerasain juga gitu. Oke. Orang Ambon datang gitu, cuman saya galakin lagi. Siap. Saya pinjol 100 juta, makanya sengaja kenapa saya udah nggak mau, udah berusaha lah sama itulah, biar blacklist lah udah. Iya. Yang ilegal gitu. Iya. Kan total ada 100 saya dapat. Buat balikin itu uang yang itu. Iya. Nggak saya pakai judi lagi, nggak. Oke. Pokoknya tuh udah habis-habisan. Saya udah kayak orang mau stroke gitu mas, gemeteran aja, ya kan, makan nggak bisa gitu, mau makan enak aja nggak bisa gitu. Kerjanya ngerokok aja. Tapi alhamdulillah saya nggak sakit itu. Saya nggak sakit, dan saya berpikir kecanduan judo ini lebih parah dari penyakit jantung kalau saya. Iya, bisa bunuh diri gitu. Cuman emang ada sempat mas kepikiran apa gua lompat aja ya. Itu kalau kita lewat jembatan, lewat ada rel. Naik motor tiba-tiba kenapa gua tabrakin aja ya, udah selesai dah hidup dah. Apa yang ada di pikiran gimana saat itu? Udah kalut banget, udah stres banget tuh gimana? Iya, karena ya kok gini, saya stresnya utang nggak lunas, kenapa gue sia-siain gitu. Jadi kan saya dikejar-kejar orang lagi kan, kejar-kejar orang lagi, padahal udah dikasih duitnya, kenapa nggak dibayarin gitu kan. Itu kan jadi stres saya. Jadi benar-benar kayak waduh, saya benar-benar tapi istri nggak tahu gitu kan. Istri saya tahu, ya kan, saya bohong lah sama istri lah gitu kan. Dibilang kenapa sih ini dijual-jualin semua? Ya saya kena guna-guna kali saya gitu. Iya. Saya udah ke psikiater, rumah sakit yang mewah ya kan, yang harganya lumayan sekali datang gitu kan. Udah hipnoterapi, udah ruqyah, tetap mas, otak saya itu benar-benar udah pengen lagi main aja gitu. Nah tuh teman-teman tuh, itu udah bukti, maksudnya bukan gua menyalahkan ya. Itu usaha ya, bagian dari ikhtiar ya. Ikhtiar. Ke psikiater, ruqyah segala macam ya, itu usaha lah, ikhtiar. Cuman hampir teman-teman yang cerita sama aku tuh udah melakukan hal itu semua, ternyata nggak bisa. Nggak mempan lagi gitu ya. Mempan, karena ini tuh saya pribadi ya punya pendapat. Ini kayaknya udah masuk ke dalam darah gitu kan. Kuping, telinga itu udah ditutup apa gimana, kita nggak ngerti lah. Saya sampai gilanya mas, habis sholat saya main judi. Habis sholat itu, sholat 5 waktu, sholat maghrib, duduk di masjid, judi. Main judi di masjid? Iya. Ngeslot. Menang sih 5 juta gitu kan. Besok kalah lagi. Itu saya makanya jolim banget gitu sama Allah gitu kan. Bahkan kan saya cerita di umroh aja saya main judi. Iya. Kayak ibadah gitu kan tetap. Tapi kenapa gak bisa hilang ya? Di Madinah? Di Mekahnya. Di Mekah? Itu bukan di Mekah, di hotel. Ya di hotel gitu? Iya. Di hotel di Mekah itu main judi? Slot. Lagi umroh ya? Iya. Itu cuman sebenarnya nggak berpikir balikin. Itu udah kalah besar ya. Bukan balikin modal, iseng. Bete banget nih gitu kan. Udah selesai. Bengang-bengong gitu kan. Karena bete atau ada emosi, iseng, tapi emang nggak gede gitu kan, nggak gede. Tapi itu bencana lagi, ya kan. Aduh udah lama nih mas, saya kan udah habis-habisan ya, mobil udah nggak ada, uang ada tapi kan bukan uang saya,
ya kan. Kalau ini saya pakai lagi ditembak saya, Iya. bisa mati kan. Iya. Udahlah saya tobat, udah tobat ya kan. Saya sujud, sholat, nangis gitu kan. Saya bilang, ya Allah saya minta kesempatan yang 3 kali gitu kan. Ini kan udah salah 2 kali, gitu kan. Ya itu saya bilang dikasih tuh rezeki Mas, saya dapat dana itu 170. Saya ada jual sesuatu lah untuk keuntungan. Saya pengen umrohin kan, pengen umroh lagi nih, ya kan, pengen berangkat lagi. Udah saya DP Mas, umroh. Udah saya DP, entah mengapa itu saya iseng lagi dikasih menang Mas 50 jutaan. Iya. Itu duit apa, depo berapa? Depo 5 juta kayaknya. 5 juta, 5 jutaan. Saya menang, tapi saya mainnya kecil gitu kan. 300-500 ribu, paling gede 1 juta gitu kan. Ngebettingnya, beli spinnya. Itu saya menang 50. 50 itu udahlah saya pakai kan buat bet ini segala macam. Beli HP juga nih, ini HP baru nih kan ini. Namun habis dari situ 170 juta saya hilang sama plus 50 jutanya. Jadi benar-benar habis total gitu. Dari situ Mas saya udah depresi lagi. Ya kan. Saya sampai jarah lah kemana aja lah. Tempat-tempat yang angker gitu. Buat apa tujuannya? Sebenarnya buat nenangin diri, tapi temen kadang-kadang pernah tuh Mas kejadian ke makam keramat, teman malah minta nomor togel. Iya, kacau banget emang. Saya bilang. Terus. Ya gitu, ya kan. Itu ziarah dalam rangka untuk mendekatkan diri gitu ya, ke Allah gitu ya. Iya, saya sih sudah tobat ya. Sekarang tinggal istiqomahnya aja. Saya janji kan. Satu saya harus berhenti, kedua saya harus berjanji, yang ketiga saya harus istiqomah, kan itu kuncinya. Betul. Kuncinya itu. Cuman kadang-kadang Mas, jujur Mas, sampai detik ini saya masih sering buka, tapi saya nggak depo. Ada uang saya, tapi saya kenapa ya, saya bilang iseng aja itu buka, lihat gitu. Padahal ini kayak pancingan ini. Iya. Di benak saya itu masih kepikiran nanti lu dikasih menang lagi 700 juta gitu kan. Coba depo lagi aja. Saya bilang gitu. Saya sekarang sampai ngekos. Saking saya pengen sembuh gitu. Karena kalau di rumah itu bawaannya tuh nggak enak aja gitu. Pengen judi mulu. Nggak tahu tuh di rumah ada apanya, saya juga bingung. Ya saya udah. Ya karena di rumah nyaman gitu kan. Ya saya sih udah kecanduan parah banget gitu. Karena saya bilang kenapa kecanduan parah. Saya sampai kencing aja main judi. Lagi kencing. Toilet. Iya, toilet lagi buang air besar itu main judi. Itu kalahnya nggak tanggung-tanggung, 10 juta, 20 juta. Itu. Bukannya yang saya bukan tipe pemain yang kecil gitu. Saya mainnya gede gitu kan. Bukannya yang kenapa bisa begitu, saya juga bingung gitu kan. Ya pokoknya depresi saya udah hampir, saya bilang. Cuman ya baik lagi kan, kita kalau kayak gitu kan nanti nggak selesai masalahnya. Iya. Yang kita obrolin tadi ya, Betul. Kita sebelum syuting teman-teman kita ngobrol panjang tadi. Ya pola pikir gitu kan, mindset yang gue bilang berkali-kali. Jadi menurut saya sih ya, buat yang belum bangkrut karena judi itu kita nggak punya duit, apa aja bisa kita gade atau jual, ya kan. Mendingan pikir-pikir dulu, pikir gitu kan, cari temen ya Mas ya. Saya ini belum cerita Mas ke siapapun. Belum sama sekali ya. Belum ada yang saya cerita karena malu gitu kan. Karena saya bisnis gitu kan. Saya tadinya hidup enak gitu kan, enak ya. Biasanya makan di restoran gitu kan sama anak istri. Ini makan nasi padang yang 10 ribuan. Iya. Jadi turun banget gitu gara-gara ini. Psikisnya karena kerja juga udah nggak teratur. Gitu kan. Hawa malesnya itu berasa banget. Itu. Di posisi sekarang nih berarti Mas benar-benar sudah ninggalin ini.
Ya, baru 2 bulan. Udah nggak main. Udah enggak, tapi masih suka lihat-lihat. Masih suka lihat-lihat. Iya, lihat-lihat. Itu dari kejadian yang sekarang Mas alamin tuh apa nih pelajaran yang Mas ambil nih? Pelajarannya kita itu harus banyak bersyukur ya, Mas. Banyak bersyukur, terus jangan ini apa namanya, mendingan tuh istri gitu kita prioritasin. Saya salah juga gitu kan. Jadi berpikir siapa tahu bisa 2 kali lipat duit yang saya punya. Itulah nafsu lah. Iya. Nafsunya terlalu gede gitu kan. Iya. Semua itu ya pelajarannya sebenarnya apa kata Allah yang udah haram ya udah haram, jangan disentuh itu. Cuma kitanya aja ya kan bodoh banget gitu. Saya sampai nyalahin siapapun, saya salahin, Mas. Saya pikir ini jangan-jangan nih pesaing saya kan nyantet atau gini gitu kan. Itu kan pikiran saya, apa saya diginiin. Gitu. Saya bilang, apakah saya diuji? Sebenarnya bukan ujian ini, saya bilang kebodohan. Iya, ujian mah nggak begini kan. Iya. Padahal kan ya kita pelajarin lagi lah ilmu agama gitu kan, terus minta mentor juga kan. Sebenarnya saya udah ke psikiater, dikasih obat A, obat C, tetap aja gitu kan nggak ngaruh. Itu di psikiater yang Mas ingat itu dari sekian banyak ke psikiater gitu, apa aja kalimat yang diucapkan sama mereka sama beliau itu? Ya mereka jelasinnya secara ini, Mas, secara medis. Mereka itu secara medis. Ini tuh ada namanya apa, saya ngerti istilah dia lah. Dopamin, adrenalin, iya, itu gitu kita ya. kan nggak paham. Ya udah kamu saya kasih obat sekian ya, nanti biar ininya gitu. HP taruh ya kan, HP kalau bisa buang. Gitu, taruh di mobilnya taruh di mana gitu. Iya. Ya kita kan nggak bisa. Kerjaan itu ada abang zaman sekarang kerjaan kan harus HP kan. Iya. Harus HP ya, tetap nggak bisa, cuma saya 2 hari doang. Besoknya ada duit sampai Mas, saya M-banking saya itu saya blok. Tapi ada ATM. Iya. Di ATM saya. Iya. Iya kan? Itu tuh yang saya kali 170 itu tuh. Saya udah ngeblok M-banking. Ya kan? Tapi ATM. Iya. ATM saya transfer 5 juta, 10 juta. Habis itu jadi saya ini kalahnya itu gede beruntun gitu. Saya udah kalah 50 juta, saya tembak lagi 50 juta. Tembak lagi 50 juta sampai habis saldo saya. Sampai saya begini, Mas, berpikir. Saya itu nanti bakal punya uang, ya kan? Saya kan di rekening saya ada 1M 2 miliar. Udahlah saya habisin aja lah buat bandar, kasihan aja, biarin aja biar dia seneng. Itu sampai segilanya gitu. Padahal tahu itu saya kalah. Udah ngaco pikirannya ya. Iya, jadi nggak rasional. Iya. Benar-benar kayak orang gila gitu. Iya. Contoh saya 170 juta, udahlah biarin aja, habis. Iya. Jadi awalnya tuh kita masih bisa main emosional ya. Iya. 5 juta mainnya kecil-kecilan. Tapi kalau udah kalah gede. Iya. Saya kalah misalkan 25, tek. Depo lagi. Depo 20. Itu hitungan detik, tek, hilang. Iya tuh. Depo lagi, detik, hilang. Depo lagi sampai saldo habis. Itu baru udah stop. Ya kan? Udah selesai. Tuh, mengerikan ya. Kayak kita ngasih ke bandar aja. Gitu. Iya. Saya bilang sampai sepikiran udah biarin bandar biar senang lah, biar kaya. Iya. Biar gue mati. Udah irasional itu, udah ngaco udah. Betul. Itu yang sering aku bilang teman-teman. Maksudnya itu tadi ngeblok M-banking, uninstall M-banking dan segala macam itu kan ya bagus buat ikhtiar gitu. Tapi kalau pola pikir dan mindsetnya nggak dirubah, nggak dibenerin, ya 1001 cara. Buktinya Mas depo ke ATM ya? Iya, ATM. Kadang GoPay juga saya pernah GoPay, pakai GoPay. Kan bisa kan pakai ini. Iya, benar. GoPay, ya kan. Pokoknya saya udah kesana kemari dah, ya kan. Sembuhnya itu gak bisa, susah gitu ya, bukan bisa, susah banget. Kayak ibarat kata kayak orang sakit, lebih parah ada jantung kalau menurut saya mah, gitu. Jantung kan kelihatan sakitnya. Iya. Kalau ini kita nggak tahu sakit gini, ada duit dikit, ya kan? Iya benar. Geser dikit gitu. Tapi kalau saya masih beruntungnya nggak pakai duit orang gitu. Iya. Itu yang saya masih, orang-orang masih pada percaya lah ya. Ya, saya masih bersyukurnya uang orang aman lah sama saya. Uang saya sendiri gitu. Makanya kadang-kadang udah dikasih tahu sebenarnya waktu itu sama salah satu hipnoterapi, Mas ini kecanduan akut gitu kan. Akut harus intens, cuma saya nggak dengerin dia. Iya.
gitu ya kan, nggak kemana lagi gitu, cuman dia ini Mas harus berobat atau gimana gitu, harus ada ininya. Karena ya satu lah ya, kalau buat penjudi itu kita sombongnya itu buang hilang dulu. Ya. Sombongannya. Iya benar-benar. Saya Egonya tinggi banget ya. Iya, jadi merasa gua kalah paling segini, ya kan, bisa gua kontrol. Ya, itu kayak ada jinnya tuh Mas di kuping kiri, kuping kanan. Iya, iya. Ya kan, udah itu ujung-ujungnya ya pengen bunuh diri gitu, Iya, tapi nggak sempat ngelakuin ya. Nggak sempat ya. Cuman terlintas ada, Iya, iya. terlintas apa gua mati aja kali ya. Gitu. Sholat nggak bisa. Gitu. Sholat itu lagi Allahu Akbar, judi. Judi. Sampai segitunya ya. Bahkan sampai gilanya tidur itu merem mata, itu yang muter rollingan Mas. Ke bawah ya. Iya, ke bawah. Ini kan kita kan berjam-jam ya. Iya. Main HP begini nih berjam-jam. Ya kan, berjam-jam. Main HP berjam-jam gitu kan. Yang dilihat ini itu apa namanya? Di mata itu kayak rollingan gitu, Iya, rollingan. Buah-buah itulah. Iya. Itu Di alam bawah sadar ya, ke bawah ya. Iya, merem gitu. Itu yang kelihatan pas tidur gitu. Mengerikan. Nah sekarang usaha masih jalan. Alhamdulillah Mas. Masih jalan. Iya, Masih bisa buat muter lah ya. masih bisa gitu kan, masih bisa. Makanya nih saya ikhtiar terus nih Mas. Gimana caranya? Saya malah di Cirebon, di daerah Cirebon ya. Saya itu ketemu orang gitu kan, dia bilang harus gini, dia bilang. Saya najar gitu kan, kalau misalkan saya sembuh, saya bisa normal lagi, saya mau ke sana lagi gitu kan, najarnya ke sana gitu. Gitu. Jadi ikhtiar itu nggak sekali dua kali, nggak sehari dua hari, sampai kalau dikatakan sembuh itu, kita udah nggak ngeliatin lagi tuh sembuh udah. Udah nggak ngeliatin situsnya, ya kan, udah nggak ada di otak itu. Masih nggak ada judinya lagi, itu udah sembuh. Tapi kalau kita nggak punya duit tapi otak kita masih ada kepikiran, nanti punya duit pasti main. Itu yang saya rasain. Ya, habis itu situ udah selesai dah hidup. Ini sekarang Mas sudah berhenti 2 bulan, gimana perasaan? Alhamdulillah tenang ada ya, gitu. Satu, tenang itu ada karena saya minta kan sama Allah, ya Allah minta ketenangan, dikasih ketenangan. Ya kan, walaupun uangnya belum balik gitu kan. Makan tadi saya baru ketemu Mas, makan di istri saya kan, makan steak saya. Makan masih enak, makan enak, bisa gitu. Bisa makan enak. Bisa merasakan ya? Iya, bisa merasakan. Tadinya mah nggak bisa Mas. Tadinya tuh makan itu pasti telat. Ya ini nih rokok terus yang dibakar, rokok kopi gitu kan. Ya terus saya tuh sama bandar tuh dikasihnya macam-macam Mas, dikirimin iPad ya kan. Nggak tahu tuh. Oh dia buat hadiah ya, souvenir gitu ya. Motor. Iya tuh ada banyak teman-teman yang dikirimin kayak gitu. Iya, kalau 1,2 miliar dikasih motor cuma 20 juta. Iya. Kadang-kadang sakit hati banget gitu kan. Iya. Pokoknya saya pernah ketipu ya. Kan tadi saya cerita lebih besar nominalnya dibanding saya judi. Tapi beda Mas. Ketipu itu kita kan ibarat kata bukan kesalahan kita. Ya kan? Karena kita percaya sama orangnya yang menyeleweng. Kita kan tinggal ngadu sama Allah. Nah, kalau judi ini kan salah kita. Tawaran itu udah haram, ngapain disentuh? Ya udah kita rasain, nikmatin gitu kan. Ya sekarang hari ini saya nikmatin. Ya nggak punya duit gitu. Biasanya kan megang duit ya ratusan juta lah Mas saya kan. Ya, minimal tuh saldo saya tuh ada 200. Saldo 8. Udah minimal. Sekarang ya buat makan aja sehari-hari gitu kan. Gitu, tapi Mas. Itu udah inilah ya, maksudnya sekarang udah dengan kondisi Mas sekarang sudah berhenti meskipun 2 bulan ya, masih hangat, masih terus istiqomah terus ya. Makanya nih saya ngeliatin channel Mas nih gitu kan. Saya pikirin aja yang udah masih banyak ternyata ya, yang lebih susah dari saya, yang udah nggak punya rumah, yang udah dikejar-kejar polisi, ya kan? DPO segala macam. Saya masih bersyukur saya dikasih hidayah gitu kan, harus kesini ya kan. Karena jujur Mas, saya pendem aja Mas.
sekian tahun ini saya pendem, saya takutnya aja ini saya stroke gitu loh. Iya. Saya pikirin sendiri kan kita harus berbagi. Bener. Iya, berbaginya sama siapa ya kan? Kalau orang yang teman pasti ya lu sih syukur lo gitu. Tawain ya. Diketawain ya kan. Sama istri ditinggalin pasti Mas, istri, ya kan? Dengan saya nggak usah cerita ya kan? Dengan udah diam aja deh, saya pendem aja. Saya bingung gitu mau ke guru juga kan malu saya itu kan, karena kan nanti malu dah. Ya deh, saya perhatiin channel Mas gitu kan, setiap malam gitu. Saya perhatiin itu, saya pikirin aja, udahlah. Kayaknya saya mau curhat ini, saya bilang biar ikhtiar saya jalan gitu. Gitu sih Mas. Iya. Ya tapi sejauh ini udah ada tadi udah ada ikhtiarnya ke sana kemari buat berhenti segala macam, itu step yang bagus sebenarnya. Karena dari Mas udah ada niatan nih. Betul. Niat berhenti cuman bingung caranya kan. Betul. Nah, sekarang udah ketemu. Mudah-mudahan terus istiqomah gitu kan. Yang tadi aku bilang di belakang nih. Iya. Yang paling utama tuh di pola pikir sama mindset nih udah nggak boleh digaugat nih. Nah, kalau itu udah dibenerin tinggal matangkan terus, digali terus. Jadi aku suka menganalogikannya gini Mas. Orang yang kecanduan judul itu sama analoginya orang yang sedang terpengaruh alkohol. Iya. Orang yang sedang terpengaruh alkohol, minum whisky umpamanya ya. Pusing segala macam udah ngaco, itu nggak boleh ngambil keputusan. Nggak boleh bawa mobil, bawa motor, kan tanda tangan kontrak itu nggak boleh. Iya. Nunggu sembuh dulu lu, tidur dulu. Iya, betul. Baru besok bisa ngambil keputusan. Betul. Kalau masih terpengaruh alkohol ngambil keputusan, bawa motor, bawa mobil, nabrak. Betul, Mas. Kemungkinan kecelakaannya lebih besar. Betul. Sama orang yang kecanduan judul. Jadi saat lu kecanduan judul, lu mikirin gimana bayar utang, gimana ini, ngambil keputusan, nyari solusi, nggak bakal ketemu. Orang posisinya lu masih kecanduan. Betul. Jadi caranya gimana? Lu berhenti dulu, kayak Mas kan berhenti dulu, berhenti nyari jalan kan. Betul. Keliling mana tadi Jawa Barat kan, buat nyari solusi. Tapi kan posisinya udah berhenti, tinggal nyari caranya aja solusinya. Nah kalau udah berhenti kan, tinggal nyari solusinya. Ya solusinya sekarang pikiran masih ada utang, tapi kan dalam situasi sudah nggak terpengaruh zat itu. Betul. Gitu, itu udah bener nih. Apa cara Mas sudah oke sebenarnya. Tinggal terus dimatangkan gitu. Siap Mas. Keren. Mungkin Mas ada tambahan saran-saran buat teman-teman yang sekarang masih kecanduan yang pada nonton buat jadi motivasi mereka buat berhenti lah. Iya, siap. Jadi buat teman-teman nih ya, saya nih kekalahan saya hampir 2M lebih ya kan. Itu uang tuh besar ya kan Mas. Kalau dibeliin rumah ya mewah lah ya. Ya lumayan lah. Buat teman-teman yang mau main 50.000 kek, mau main 25.000 kek, mau main 10.000, itu jangan pernah disentuh. Kenapa? Saya awal mulanya dari situ. Nanti ketika teman-teman canduannya kayak saya sudah mulai masuk ke dalam darah daging, karena dia ke dalam darah ya kan, bukannya ke otak lah. Ini kecanduan cewek dah Mas, mendingan dah ada bekasnya gitu kan. Kalau ini kan gak ada bekas ya kadang-kadang ya kan. Jadi sebelum kecanduan kan kadang-kadang orang gini Mas, gua gajinya kecil, main receh. Nanti kalau udah kecanduan megang duit besar, nah itu pasti main. Pasti gitu kan. Kenapa? Saya analisa gitu kan Mas. Karena kan setiap kerjaan tuh saya ada analisa. Ya kan, sama ini juga saya analisa. Dia itu judi itu saya sama persis kalau kita dugem. Hampir sama. Ya kan? Saya juga dugem. Dulu dugem. Saya berhenti pas Covid, Mas. Iya, saya dugem selama 6 bulan tuh habis 600 juta. Iya. Sebelum Covid itu berhentinya pas Covid. Kalau nggak Covid nggak berhenti itu terus. Persis hampir sama. Karena kita dibuat nyaman. Ya kan, nyaman yang semu gitu. Dugem enak ya masih mending ya kan. Tapi kan nggak berasa. Pulang habis duit 10 juta, 20 juta. Jadi bandar itu bikin kita tuh, bandar itu bukannya teknologi aja yang dipakai gitu sama dia. Ya nggak tahu dah saya pakai ilmu apa, saya nggak ngerti. Intinya saya sholat udah saya cobain gitu kan, sholat, tapi sholat saya nggak khusyuk gitu kan. Masih
ya habis sholat main judi gimana mau khusyuk gitu kan. Jadi cuman cover doang. Iya. Jadi buat teman-teman, saran saya udah yang kalah terakhir sekarang nih, udah mendingan berobat, bukannya diem. Kalau teman-teman diem aja, misalkan kalah 3 juta, udahlah gua cuma kalah 3 juta gitu, tapi nggak berobat. Suatu saat nanti kalau teman-teman punya duit, megang duit besar, pasti main. Kenapa? Karena belum terbuka ya bahwa ini sebenarnya salah gitu kan. Gitu, itu yang saya rasain awalnya. Saya gitu, gua kalah, bayangin aja mas, saya kalau 300 juta aja nggak ngaruh. 300 juta nggak ngaruh, karena saya tuh uang saya itu sebulan itu saya 200 juta saya dapat. Penjualan ya dari itu. Saya 300 juta nggak ngaruh. Tapi kalau udah 2 miliar lebih, ya nyesek dada gitu kan. Gitu mas. Iya, siap. Oke lah, ada tambahan lagi mas? Nggak ada, cukup ya. Ya mudah-mudahan mas terus istiqomah. Amin mas. Terus berjuang, yang sering aku bilang perjuangan mas buat stop judul ini sampai akhir hayat nih. Betul. Sampai betul-betul 1000% yakin bisa dikatakan sembuh. Gitu tadi yang mas bilang udah nggak kepikiran, udah nggak apa gitu kan. Itu betul-betul lagi mas, saya mau cerita yang kata bunuh diri itu, saya tahu persis tuh. Ya gimana tuh? Itu, nah ini buat pelajaran juga teman-teman. Jadi dia itu mahasiswa lo mas. Ya. Yang di mana nih? Kasus yang di mana? Di Rawabuntu. Oh yang kemarin ya? Iya. Oke. Ciputat ya? Bukan Ciputat. Sekitar 6 bulan yang lalu. Oh iya. Oke. Gimana? Ini buat pelajaran. Dia tuh nggak main judi sama kayak saya. Dan kalau saya kecanduan, dia sama sekali nggak kecanduan. Pegang uang besar mas. Jadi singkat cerita gini, saya tahu persis nih, karena saya ada kejadian di situ. Iya. Ya kan, nggak jauh lah. Iya. Ya kan. Nah saya itu padahal udah tahu tuh, tapi tetap aja saya masih main kan. Bayangin aja. Nah jadi dia itu anak UI, orang pinter gitu loh, iya kan, orang hukum. Bapaknya suruh jual tanah, ya kan, 550 juta, jualin, ya kan, dia yang jualin, laku tuh. Iya. Habis itu dia main mas, main judi tuh, padahal dia nggak pernah main judi mas. Iya. Maksudnya cuma nonton, ngelihat gitu, dan dia kan anak kuliahan, mana megang uang gede sih, gitu kan, main receh gitu, tapi nggak kecanduan, ya kan. Dia main 550 juta habis seharian. Ya dia main itu dari siang sampai sore, sampai jam 5, ya kan, 550 juta habis. Ketika bapaknya mau telepon, mana uangnya, tolong transfer, bingungan dia. Kebingungan. Makan mie ayam dulu, habis maghrib tabrakin diri ke kereta. Itu mas, itu nyata itu. Itu kejadian yang di Rawabuntu ya? Iya, coba aja di Google. Saya benar-benar ngelihat kepalanya tuh ngegelinding. Itu jadi dia nggak tahu dah, karena dia ditekan, nggak ditekan padahal bapaknya. Dia bingung mau ngejawabnya sama bapaknya tadi ya. Bingung, makanya kita harus berobat. Itu dia tuh mahasiswa, dia tuh orang yang biasa-biasa aja gitu kan, dan uang jajannya berapa sih saya tahu gitu kan. Kebetulan megang uang gede. Iya. Itu sama polanya sama kayak saya. Kalau dikit dulu 20-30, wah kaget kan, bingung balikin duit bapaknya gimana nih. Tambah lagi katanya plus 550 habis. Nah, itu duit buat bayar adik-adiknya segala macam banyak. Itu cerita. Dia kan bikin cerita. Iya. Di kos-kosannya ditulis. Nulis ya. Iya. Itu palanya aduh benar-benar mengerikan. Kalau yang Ciputat itu itu lebih sadis lagi sebenarnya. Ya kan, itulah serem banget itu. Yang di Ciputat itu bunuh satu keluarga ya? Ya, itu dekat juga mas dari saya rumah. Itu bunuh diri yang tapi dibunuh dulu ya Pak, ibu istri sama anaknya ya. Jadi dia itu kalah 120-an, 120 juta. Nah, inilah judi ini logik kita nggak main. Padahal dia masih punya rumah. Iya. Kenapa nggak dijual gitu kan? Nah, dia pinjol, ya kan, pinjol 15 akun. Ya kan. Nah, dia udah kebingungan. Akhirnya anaknya di 3 tahun dicekek dulu sama dia. Iya. Cekek mati, baru dia bunuh diri berdua gitu. Itu banyak banget saya dengar. Sebenarnya nggak di media itu sebenarnya banyak yang media. Ya yang aku bilang itu sebenarnya setiap hari ini teman-teman banyak kejadian orang-orang pada bundir, pokoknya hal-hal buruk
dari akibat judi online ini gitu. Tapi kan yang viral paling 2 bulan satu. Iya, satu. Ya kan. Tapi yang setiap hari itu Banyak. datanya banyak gitu. Belum lama dari apartemen ada mas cewek. Itu judul juga. Iya. Judul tapi nggak ada di media. Nggak ada di media. Nggak Nah ada. itu. Tuh teman-teman. Jadi yang aku udah sering bilang kok kayak gitu kok di Nah, video-videoku. kenapa saya masih main judi terus, ya kan? Padahal belum banyak tuh. Contoh, itulah kesombongan mas. Ya. Sombongan saya. Saya tuh sombongnya gini, mental gue beda. Gue bukan seperti yang mereka, gitu. Gue nggak mungkin Ya. bunuh diri. Jumawa ya. Iya, ya kan Jumawa. Itu dalam hati saya, gue nggak mungkin lah bunuh diri. Ya kan, lo gue main aja. Gue masih punya ini kok, punya ini Iya, kok. iya, iya. Gue masih bisa nyari duit. Ternyata beda gitu. Jadi kita tuh benar-benar kayak dibikin dibikin pengen bunuh diri kali ya, Iya, Mas, iya, iya. gitu kan. Saya juga nggak tahu dah tuh. Jadi alurnya udah kayak gitulah. Udah alurnya memang rancu canduannya memang udah kayak gitu, Iya. udah gitu, udah dibuat seperti itu. Psikologisnya udah kena, udah pasti Betul. udah. Oke, udah kayak gitu, ada tambahan lagi? Cukup Cukup Mas. ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalian yang sekarang masih bermain judi, stop, betul-betul stop. Jangan sampai kalian jadi orang berikutnya yang pada bundir. Gitu ya Mas ya. Betul Mas. Terus buat Mas sekali lagi mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Gitu ya. Siap, Mas. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.